Halo. Halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube ya, Mbak. Aku kudu piye iki? Oke, Mas. Badhe tangklet, Mas. Bahasa Indonesia, Mbak. Nanti subscriberku protes. Siap. Misalnya kan saya kan di sini kan baru setahun. Yes. Terus kan surat notis sama surat finish itu sama apa tidak ya, Mas? Kalau dinyatakan finish itu habis selesai kontrak itu finish. Tapi kalau saya itu sebentar, samain kan sebentar. Samain kan tanya finish sama notis. Tak jelasin dulu apa samain nanya lagi? Satu-satu. Iya, jelasin dulu aja. Oke. Ya, jelasin dulu aja, Mas. Karena dari penjelasan saya itu akan merangkum pertanyaannya sampean. Aku sudah membaca. Sampean maunya apa seperti apa itu kelihatannya mau kebaca. Jadi kalau finish itu satu kontrak. Tapi kalau notis itu kita memberikan surat terminate kontrak. Terminate itu artinya putus kontrak yang disebut sebagai break. Tapi 1 month. Jadi hari ini masuk, bulan depan keluar. Itu notice, 1 month notice. Nah, kalau finish yaitu kita selesai. Kita selesai 2 tahun itu disebut finish. Kalau sampean 1 tahun itu tidak bisa disebut finish. Kalau majikan yang menginginkan keluar itu interminate. Oh iya. Wes, lanjut. Sampean mau nanya apa? Itu. Nah, kalau misalnya kan saya masih 1 tahun. Misal mau pindah agent itu bisa apa enggak gitu? Bisa, karena sudah 1 tahun. Soalnya agent saya bilang saya itu belum 2 tahun di sini belum bisa ganti agent. Sedangkan data-data saya itu dibawa sama agent semua. Diminta lapor polisi bisa kalau nggak dikasih. Soalnya saya pernah bilang ya udahlah Miss, saya pulang aja ke Indo, saya kan gitu kan, biar data saya dikasih. Tapi katanya malah saya mau di blacklist kayak gitu. Emang bisa ya? Cuman nonton konten saya baru sekali paling kalau nggak 2 kali. Baru sekali ini tadi. Makanya jawabannya kayak gitu. Jadi saya sudah boleh ngomong tentang blacklist. Boleh. Nah, jadi kenapa data sampean ditahan? Sampean non apa X atau sebelum? Saya non. Nah, biasa anak-anak non ini itu dijadikan bahasanya mereka dijadikan tahanan untuk mereka mendapatkan uang lagi bila dimajikan yang berjalan ini tidak sesuai. Jadi dijadikan bahan komoditas. Jadi seperti itu. Jadi semuanya ditahan terus ditakut-takuti supaya sampean takut, supaya sampean nggak lari dari dia. Bisa dipahami nggak? Makanya bentuk kata-katanya juga notice. Bentuk kata-katanya dia blacklist. Selama sampean itu tidak melakukan kriminal di Hong Kong, kriminal Mbak, kriminal itu mencuri, kriminal mentungi wong, pokoknya bertindak kejahatan, itu tidak ada yang namanya blacklist. Bahkan sampean ngebreak aja 2 kali ataupun 3 kali, suatu saat nanti balik ke Hong Kong masih bisa lagi, asalkan pulang di Indonesia dan asalkan ada PT yang mau memproses. Bisa dipahami. Jadi inilah yang aku seneng. Kalau anak non ini telepon seperti ini, kesempatanku untuk menjelaskan agar mereka jadi jauh lebih pintar, tidak ketakutan. Iya benar. Sebelumnya juga takut. Nah, saya itu bingung. Nah, setelah ngomong nggak ketakutan kan? Enggak. Nah, udah enggak ini Mas. Jadi kayak gitu Mbak, itu strategi. Ya kalau belum 1 tahun, memang kebijakan di Indonesia, PT Indonesia sama agen-agen di Hong Kong, ya aku juga nggak tahu, apa mungkin juga KJRI juga. Itu kalau belum selesai 1 tahun maka mereka akan nge-close. Jadi data sampean itu tidak akan bisa berpindah ke PT lain atau agent lain.
Ngomongnya ada yang 1 tahun, ada yang 1 tahun 8 bulan, ada yang 1 tahun setengah. Jadi itu memaksa teman-teman untuk terus bertahan, kan seperti itu. Karena anak-anak non itu diharapkan semuanya bisa menyelesaikannya finish. Makanya salah satu kriterianya itu supaya tidak terjadi gampang break gitu loh Mbak. Oh ya, paham. Tapi jenenge situasi di dalam majikan kan bukan saya membela ya, bukan juga saya mendiskreditkan. Kalau seksual harassment, kalau mbah-mbahe apa kungkunge itu gatel tangane demak-demek bokong, sopo sing gak risi. Nah, itu kan special case. Iya nek mbahe stres terus digepuki ndase dipendungi karo garane sapu. Itu kan case-case yang tidak bisa kasus-kasus yang tidak bisa kita prediksi, dan kita harusnya pemerintah itu melindungi, tapi dengan kebijakan itu tadi gitu loh. Makanya serba salah juga pemerintah. Gitu. Mereka makanya menggunakan peraturan yang tidak tertulis. Tapi bukan rahasia umum, anak-anak lama pasti udah tahu. Tapi anak-anak baru tidak banyak tahu. Makanya fungsi untuk konten ini itu salah satunya itu. Saya nggak mikir yang pinter-pinter, saya mikir yang baru masuk. Karena masalah itu datang, itu lebih banyak dari anak-anak yang baru masuk. Iya, kebanyakan sekarang gitu. Nah, makanya sampean tonton. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, ya kan? Dan, kalau ini Mas, kan saya kemarin ditawarin job, terus disuruh tanda tangan lah intinya. Tapi di tanda tangan itu semua kontrak itu saya cuma tanda tangan aja, belum ada tulisan apapun di situ, masih tanda tangan aja. Nah kan langsung besoknya itu saya ngomong saya cancel, soalnya memang saya nggak nyaman dengan pekerjaan itu, soalnya ada 2 CC kayak gitu kan. Itu saya menyalahi aturan nggak ya? Nggak, mana ada. Nggak masalah ya? Nggak ada, wong sampean masuk imigrasi sampean cancel aja nggak ada masalah. Yang mau mendasi itu agennya, kalau majikan udah ngasih duit. Oh belum sih kayaknya, soalnya saya baru tanda tangan hari ini, besoknya langsung saya bilang cancel gitu. Nah kalau dan belum ada majikan pun belum ada tanda tangan itu kemarin. Jadi belum ada interview juga. Nah itulah kalau anak-anak baru itu by design, didesain sama mereka, disetting sama mereka untuk nurut. Iya. Wah, nek aku konten ngene iki dimusuhi karo agen-agen, wah iki arek iki nggih masalah. Lu kan sampean dadi ngerti toh, bener nggak? Bener. Nah, iya saya tapi ya kan ini buat ini juga, buat apa masukan gitu loh lah. Ya sing nonton kan, yang nonton kan, yang nggak nonton ya tetep ditabrak kok sampean. Untungnya sampean telepon. Iya. Sampean nggak telepon apa nggak dalam ketakutan terus? Pasti. Nah, pasti dalam ketakutan. Pasti. Jadi kayak gitu, makanya ini ajang dan ini sarana kita membuat konten seperti. Makanya kalau ada yang bilang konten-konten itu aib, ya sorry lah, Anda kelasnya beda sama saya. Penambah pengetahuan kita juga gitu loh Mas. Coba di testimoni orang yang telepon sama saya, ditanyain, saya berani, jadi nggak ada masalah. Saya ini lagi Mas, peraturan di Hong Kong yang sekarang itu. Katanya kalau misalnya kita di notis itu kan misal tanggal 16 nih kita tanda tangan, terus tanggal 16 kan kita keluar dari rumah majikan gitu kan. Itu berarti visa kita masih bertahan 2 minggu ya? Yes, setelah 14 kita hari. keluar. 14 hari. Kalau terminate kontrak, walaupun interminate ataupun break, itu 14 hari tersisa. Tapi kalau finish tidak ada. Tanggal hari finish selesai ya, tanggal itu visanya selesai. Kecuali dia renew tanpa pulang Indonesia, ada, boleh. Oh boleh. Walaupun visanya udah kelar, tapi kan dia renew, surat udah masuk. Soalnya saya ya itu tanggal bersekian gitu keluar dari majikan, berarti kan masih sisa, sampai sekarang pun belum dapat majikan saya itu. Ya nggak apa-apa ya, terserah. Jadi sekali lagi kan kadang ada anak yang tahu
bahwa peraturan seperti itu dia nggak harus di agent itu. Dia tarik semua dokumennya, dia pindah ke agent yang lain. Tapi kadang-kadang ya agent itu apa jenenge, kalau bisa sampean nggak lari, tapi sampean telepon polisi datang ke agent itu nggak mungkin nggak dikasih. Oh iya, berarti misalnya nggak dikasih, kita hubungan sama polisi pun juga telepon 999 saya di alamat ini dan dokumen saya ditahan oleh agent ini, datang dia. Oh, siap. Kelar itu sudah. Takutnya saya salah, nanti malah lapor polisi, malah salah gitu loh takutnya itu. Enggak, yuk kan makanya kan sampean tanya dulu ke sini kan. Iya. Mengkonfirm. Makanya saya jawab. Di Hong Kong memegang saya suami istri. ATM saya di bawah istri saya. Ketika ada penggeledahan polisi ditanya, "Ini namanya siapa kok Sandro? Bukan namamu, KTP-mu misalnya Yuli, tapi kok ini ada ATM-nya Sandro, ATM siapa? Suami tak bawa, kembalikan." Gitu. Oh. Sampai suami istri aja kayak gitu, Mbak. Dan itu pernah terjadi. Nah, apalagi sampean dibawa sama agent. Oh, selesai itu, Mbak. Sampean berani telepon polisi, datang ke alamat itu, data saya, dokumen saya, sampean ada di situ lah. Polisi datang. Iya. Ada yang namanya ini, ya dibawa sama mem itu. Sampean ngomong aja, orang itu dokumen saya ditahan di sini, saya nggak boleh bawa. Oh, marah dia. Oh, siap. Jadi kayak gitu. Makanya lebih tenang. Jadi gini, kalau bisa, kenapa banyak yang orang Hong Kong juga nyari yang fresh, non act, ya supaya begitu, nurut. Iya. Jenenge yo penak ngature. Wis pokoknya gue penak lah. Intinya sih seperti itu. Saya nggak belani agent ya. Saya juga nggak belani sampean. Saya mendudukkan sesuatu pada semestinya. Iya, pada semestinya. Karena dokumen tidak boleh ada yang nahan siapapun itu. Cuman kalau alasannya ditahan gara-gara supaya nggak ngutang, majikannya takut, ya nggak apa-apa. Karena anak-anak itu pertamanya takutnya itu karena majikan memang yang menyuruh majikan. Cuman maksud saya kalau saya sudah kelar di majikan ini, saya keluar mau ambil kan harusnya itu sudah hak saya, gitu kan. Di majikan aja itu juga hak sampean, sampean minta. Itu ya kena pasal juga. Cuman kadang-kadang ya sudahlah. Karena nanti takutnya teman-temannya menghasut gini-gini, terus dibaikin sama teman-temannya, ditraktir apa semua terus pinjem dong pasporku dibawa majikan, selesai, dia nggak jadi ngoroti sampean. Kalau sudah nggak apa-apa pakai, wah moncrot, Mbak, sampean nyaur utangnya mereka sekian bulan sekian tahun. Jadi ada plus ada minusnya. Makanya yang itu yang harus banyak tahu teman-teman yang baru. Saya bukan gini loh, bukan arek anyar tontonan kontenku, saya nggak begitu. Tapi kalian harus banyak cari tahu gitu loh, want to know atas kehidupan kalian di sini gitu loh. Ini Hong Kong, semua orang bisa jadi domba serigala berbulu domba. Yuk kalimatnya ngawari kan. Benar. Jadi semua siap menerkam gitu loh. Dan aku kate nerekam, wong aku nang sosial media. Raiku ketok, ayo ngelek-ngeleki aku pero gampang. Iya nyekel aku ya gampang. Makanya kan jadi kayak gitu, Mbak. Makanya kita mendorong untuk teman-teman yang lain yang merasa dia punya pengetahuan yang benar, silakan berkonten agar supaya banyak teman-teman kita yang tidak terjerumus. Iya, betul. Banyak teman-teman kita yang tidak mengalami ketakutan. Banyak teman-teman kita yang sudah benar-benar menyadari bahwa Hong Kong itu seperti ini. Takut. Terus? Sekarang udah nggak takut. Kalau misalnya blacklist kayak gitu kan, kok bisa gitu agent blacklist, gimana caranya gitu loh. Jadi kan saya ada itu sampai rekamannya pun saya rekam sampean itu. Oh, bagus. Boleh diputar nanti. Tapi pakai bahasa Indonesia. Loh ya tambah ancene ngono. Berarti ancene bongsone kita itu ya mangan bongsone juga gitu. Iya, saya rekam. Terus ya adalah kata-kata, ya udah kalau kamu begitu saya bisa laporin kamu ke KJRI, kamu saya blacklist gitu, nggak bisa balik ke Hong Kong lagi. Kamu mau begitu? Bagus, nanti kirim aja ke saya.
Boleh ya? Yo. Tapi takutnya nanti orangnya mengenali suaranya gitu loh, Mas. Ya itu kan ketakutannya sampean. Walaupun takut ya. Sampean datang ke sana tetap senyum-senyum aja. Terus kalau dia memang mau berani ya udah tak teleponin polisi, selesai kamu. Sebenarnya gini loh, Mbak. Kadang-kadang saya kalau mau bikin viral-viral yang beneran, sampean sama aku ke kantor polisi, nelpon polisi, saya di belakangnya sampean gitu kan, nemeni sampean, ngancani berarti. Ya kan? Iso. Tapi saya nggak mau ngelakuin itu, Mbak. Saya kepingin kalian itu berani sendiri. Berani sendiri, bener. Harapan kita itu kita mendorong buat teman-teman itu wani gitu loh. Berani tapi bukan menyalahi aturan. Berani karena memang peraturannya nggak begitu gitu loh. Bisa dipahami nggak? Oh, bisa. Jangan takut dengan intimidasi gitu loh. Jangan takut dengan intimidasi. Itu wes nggak payu harusnya. Tapi karena memang benar-benar saya nggak menyalahin ya, nggak nyalahin. Baru belum banyak ngerti, belum banyak paham. Di sini kan diweden-wedeni ben manut. Kayak anak kecil gitu loh, Mbak. Kamu jangan ke sana, nanti ada ular, kamu digigit ular. Kalau digigit ular mati kamu. Nah, ibaratnya kata-kata kiasannya itu kayak gitu loh. Li nggak zaman loh. Mbak wis pinter nonton konten. Ya kan gara-gara itu saya meng-cancel. Terus kalau memang saya udah nggak ada job lagi, saya tak mending pulang aja dulu ke Indonesia. Soalnya sama suami pun juga nggak boleh. Saya kan gitu, jaga itu saya nggak boleh. Terus ya saya mau pulang itu katanya ya mau di blacklist mau apalah gitu. Ya itu intimidasi. Nah itu intinya nggak bisa. Nah itu sesama bangsa kita aja begitu. Untuk urusan uang dan perut, iya kan? Itu sudah saya kirim. Aha, ya nggak apa-apa udah. Nanti kita blur kalau ada muka-mukanya. Ya enggak lah. Sampai yang aman aja dulu, sampai prosesnya tenang. Saya enggak. Iya. Saya bukan untuk naikin itu. Bisa dinaikin 1 bulan atau 2 bulan lagi sampai posisi sudah tenang, aman, sudah enggak dengan agent itu atau bagaimana. Baru nanti. Ya, pertengahan bulan ini pun saya sudah selesai sepertinya. Jadi nggak ada masalah. Jadi saya juga nggak kepingin. Saya nggak kepingin hanya gara-gara pingin wow. Nggak itu is not me. Saya juga ada banyak rekaman teman-teman yang mungkin yang lagi rame tentang PSK. Mereka menjual diri. Saya masih simpan satu. Tapi itu sudah hampir 2 tahun yang lalu. Masih tersimpan rapi. Saya masih belum mengeluarkan dan saya berpikir apakah layak atau tidak gitu. Dia juga curhat gitu, tapi pembelajaran. Ya suatu ketika nanti kalau momennya udah tepat, karena momennya udah tepat ya. Jadi kayak gitu. Jadi kadang-kadang, jadi untuk kajian atau pembahasan itu terkadang kita juga harus menyampaikan sesuatu yang tidak ada dalam benak mereka. Hongkong itu. Ini nih Mas, maksudnya saya punya suratnya tuh seperti ini, coba dilihat dulu ya. Saya itu harus pulang ke Indonesia apa enggak gitu maksudnya. Jadi gini Mbak, tergantung agent ya Mbak. Kalau agentnya ada yang pinter, sampean ditaruh di Makau, tapi sampean dapat majikan ditandatangani dulu. Jadi berarti karena peraturan Hongkong itu gini Mbak, terminate kontrak, break ataupun interminate. Interminate itu dikeluar majikan, break itu kita yang pengen keluar, dan terminate itu artinya putus kontrak. Itu wajib meninggalkan Hongkong. Tidak boleh lebih dari 14 hari wajib meninggalkan Hongkong. Makanya begitu 14 hari sudah tertandatangani dengan majikan sudah tahu, sampean di keep, taruh di Makau. Sampai benar visanya keluar baru. Ya? Kira-kira visanya itu lama nggak ya? Nah kalau itu sampean tanyanya ke imigrasi nggak Mbak, bukan tanya ke saya. Ke imigrasi. Iya dong. Jadi nggak sama berarti. Oh iya, yuk. Gini loh, saya bukan bagian dari imigrasi. Saya beda gitu. Saya YouTuber gitu. Tapi dari pengalaman-pengalaman ya, kalau agentnya berani naruh sampean di Makau, berarti dia punya sudah punya pegangan bahwa majikan itu mau gitu. Apalagi kalau majikan butuh cepet, dia kirim surat ke imigrasi, saya butuh cepet, nah visa cepet diturunin. Iya. Nah makanya ini pengetahuan buat sampean.
sampean bisa pahami, sampean nanti bisa mulai tonton itu semuanya konten siapapun yang bikin konten. Jadi menambah wawasan dan pengetahuan. Jadi ketika banyak wawasan pengetahuan jangan justru bingung, tapi banyaknya konten itu carilah persamaannya di mana. Oh iya. Kalau dari 5 konten ternyata ada 1 atau 2 hal yang sama, berarti itu yang benar. Itu yang benar, iya. Ya, kan pasti. Kalau informasi itu benar gitu, tapi kalau bandingin cuma 2, anak-anak kan bingung. Tapi kalau 2 itu ternyata punya kesamaan, ya berarti yang sama itulah yang memang peraturan. Apalagi 3 kok ada yang sama. Bisa dipahami nggak? Berarti referensinya semakin banyak, semakin pinter, semakin nggak takut. Orang takut, orang terjerembab, orang terjerumus itu kan karena kurangnya pengetahuan. Kurang pengetahuan. Nah, pengetahuan itu bisa didapat dari apa saja, mana saja, siapa saja. Ya kan? Ada teman. Nah, temennya valid nggak? Ya kan, temennya. Ya kan? Ada kepentingan nggak temennya? Ada web, ada Google, ya kan? Ya kan? Iya. Sekarang tambah lagi ada YouTube. Terus ada agensi. Gini, Mas. Gitu. Maaf. Kalau misalnya nih saya datang ke agen itu kan, terus beliau bilang yang kontrakmu kemarin nggak saya cancel, misal begitu. Tapi saya memang nggak mau itu. Kontrak yang itu memang saya nggak mau, itu saya bilangnya apa? Biar saya saja yang meng-cancel gitu apa gimana ya? Iya, intinya kalau sampai nggak mau ya nggak ada masalah, Mbak. Lo nggak ada masalah sama pihak manapun gitu ya. Yang penting saya sudah meng-cancel dari awal gitu ya. Kalau sampean pengen make sure itu benar-benar cancel ya, sampean datang ke imigrasi, saya nggak mau tanda tangan ini. Tapi kalau sampean sudah nggak mau, kemudian si agent tetap masukin, itu agent pekok jenenge. Wong arek gak mau dilebokno. Lah visane turun sampean wis gak di situ, sampean wis ngalih, datanya wis sampean ambil. Oh, bener-bener ya. Ya logika toh, Mbak, saya bener. Kan pakai logika gitu loh. Makanya kata-katanya dia itu kadang-kadang untuk menakuti, untuk membuat psikologi sampean jadi kekhawatiran, akhirnya iya gitu, mengiyakan. Nah, iya, sampai makan aja nggak mau. Lah, ini saya yang nggak suka. Ini yang saya nggak seneng. Disinilah yang saya mau bikin konten itu di sini. Walaupun hal seperti ini kayak sampean itu yang nanyakan ke saya mungkin ada lebih paling 500, tapi bagi saya tetap tak jawab. Iya. Nggak ada masalah, tetap tak jawab karena gini, Mbak, prinsip saya adalah ya kan, ketika kita hidup ada orang kegelapan, kita bawa lilin terus nuntun. Kira-kira kalau saya punya masalah apa enggak Tuhan ngasih jalan buat saya? Iya, benar. Prinsip itu prinsip hidup. Nggak akan capek saya, nggak apa-apa. Berbuat baik memang harus kayak gitu. Wis diulang ping 200, ping 300, diulang ping 1000 kan kayak gitu. Loh, terus nek diulang nek diulang ping 1000 mosok pahalane muk 1 kan ndak mungkin. Diulang ping 1000 pahalane ya 10.000 loh. Iya. Logikanya kan begitu tuh, Mbak. Oke, siap. Wes, sudah tenang? Sudah berani? Sudah aman. Kalau ada masalah lagi boleh main ke tempat saya, boleh telepon, silahkan. Oke, siap. Terus semangat. Terima kasih banyak ya, Mas, untuk waktunya. Sehat selalu, yuk. Ya, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, guys. Pokoknya keren lah. Semangat semuanya, jangan takut diintimidasi, biasa namanya agent kan kayak gitu. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.